Halo rekan-rekan, kembali lagi di YouTube channel Applicat Indonesia dalam sesi program One Day One Parts. Kali ini bersama saya Muhammad Haidi, Application Engineer PT Applicat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat suatu support bracket menggunakan SolidWorks. Langsung saja, langkah awal saya coba di sini untuk buat di template baru. Tentunya saya pilih template parts seperti ini. Saya akan buat terlebih dahulu porosnya bagian ini dulu dengan menggunakan fitur Revolve Boss. Caranya bagaimana? Oke, di sini saya lakukan di front plane terlebih dahulu. Saya buat garis sketching dengan construction geometri seperti ini ya. Saya kejar dulu bentuk seperempatnya kurang lebih dengan menggunakan corner rectangle seperti ini. Kejar dulu seperti ini bentuknya. Lalu saya input parameter diameter lingkarannya yang di sini ada keterangan 40 mm. Oke, seperti ini. Saya tarik ke bagian luar. Kemudian untuk diameter dalamnya, di sini ada 22 mm. Saya pilih garis ini dan juga garis sumbunya, saya tarik keluar untuk dia mengidentifikasi garis diameter keseluruhan. Oke, seperti itu kurang lebih. Saya input di sini diameternya 22. Oke. Kemudian di sini ada keterangan 42 mm untuk tingginya. Saya input 42 mm tingginya. Dan juga di sini ada keterangan 126 tinggi dari base atas ke bagian bawah. Ini bisa saya beri dimensi patokan terhadap titik origin ya. Ini bisa saya katakan sebagai base. Saya input parameter 126. Kemudian bisa kita lakukan proses Revolve Boss seperti ini. Jangan lupa di sini assist revolutionnya pilih garis sumbunya, kemudian diklik OK. Lalu setelah itu karena di sini ada dua bagian profil, yang mana di profil ini base-nya huruf T seperti ini ya, bentuknya kurva seperti ini, bisa kita lakukan di front plane terlebih dahulu ya. Buat dulu aja untuk sketching dasarnya seperti ini dengan menggunakan line ya. Lalu buat arcus seperti ini, kemudian garis seperti ini. Ini bisa saya hubungkan titik ini dengan sudut dari porosnya seperti ini, coincident. Nah, kemudian titik ini origin dengan titik ini bisa saya hubungkan relationnya dengan horizontal. Kemudian sini ada keterangan 126 total lebarnya. Oke. Saya input di sini. Dari sini karena saya membuatnya satu bagian terlebih dahulu, saya bisa input parameternya 126 dibagi 2 di sini. Secara otomatis SolidWorks akan konversikannya ke kalkulasinya ya, seperti ini. Kemudian ada informasi di sini tingginya 124 ke bagian base. Oke, di sini saya input 124 ke titik originnya. 124 seperti ini. Dan juga di sini ada keterangan radiusnya 34 mm. Radiusnya 34 mm. Oke. Setelah fully define ya, di sini sudah fix ya, tidak bisa digeser-geser. Kemudian saya lanjut lagi ke bagian profilnya. Di sini profilnya ada bentuk huruf T ya. Saya buat di top plane seperti ini. Saya buat dulu referensi garis centerline-nya. Saya akan menggunakan dynamic mirror entities. Saya pilih garisnya. Jadi tujuannya kita bisa membuat garis yang otomatis termirrorkan ketika kita melakukan proses sketching seperti ini. Jadi di
sisi yang berlainan dari center line yang sudah kita beri patokannya. Ini sudah otomatis terbentuk sketch berdasarkan proses yang sudah kita lakukan tadi ya. Cukup simpel ya. Kan ini bisa saya input parameternya 30 mm. Sini ada keterangan 30 mm dan juga panjang keseluruhannya 30 mm. Ketebalannya 10 mm. 10 mm, bagian ini juga saya samakan saja 10 mm. Kemudian saya rotate ya. Saya hubungkan garis ini dengan titik ini ya. Saya buat coincident seperti ini. Masih belum. Ini bisa saya hubungkan coincident. Nah, jadi biar dia fully define ya, seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan proses sweep boss. Jadi sketch yang sudah kita bikin dua profil tadi bisa kita extrude ya menggunakan sweep boss. Nah, di sini ada problem ya, di mana bagian ini tidak bertemu secara bagus, secara utuh terhadap porosnya. Ini bisa kita lakukan di proses optionnya. Pilih di sini align with edge face. Jadi secara otomatis bagian ini sudah mendeteksi permukaan di depannya seperti apa. Jadi dia mengikuti konturnya seperti ini ya. Ini bisa kita oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah terbentuk dua profil yang berbeda dalam satu model. Kemudian langkah selanjutnya saya akan buat base-nya. Di sini ada base-nya. Saya buat di top plane. Saya buat garis center line terlebih dahulu ya. Garis center line terlebih dahulu seperti ini untuk patokannya. Saya buat menggunakan center rectangle di sini. Oke. Ini bisa saya hubungkan garis ini dengan ini. Saya buat kolinear. Dan juga garis ini dengan ini saya buat kolinear. Tinggal saya input untuk tingginya ini 56. Seperti itu. Bisa lakukan proses extrude boss untuk pemberian ketebalan. Di sini saya input 10 mm. Oh, sorry, di sini ada keterangan 16 mm untuk ketebalannya. Input 16 mm. Oke, setelah itu saya lakukan proses pemberian fillet ya. Tadi kelupaan. Di sini ada proses fillet. Saya input 3 mm. Oke, di bagian sudut ini. Keempat sudutnya saya pilih. Kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Kemudian tinggal saya lakukan proses mirroring. Mirrornya face plane-nya saya pilih face yang tegak lurus ya terhadap bagian yang akan kita mirror. Features to mirror-nya saya pilih pengerjaan-pengerjaan yang tadi sudah dilakukan seperti ini. Kemudian bisa diklik OK. Oke, setelah itu saya akan membuat lubang di bagian base-nya. Di sini ada keterangan 4 lubang dengan diameter 10 mm. Saya lakukan pada bagian ini dengan menggunakan hole wizard. Nah, hole wizard saya pilih di sini untuk tipenya hole. Tipenya di sini saya pilih drill size ya. Size-nya di sini ada keterangan 10 mm. Oke, sudah benar. 10 mm. Untuk position-nya saya buat aja di sini 4 lubang terlebih dahulu ya. Saya pilih 4 lubang terlebih dahulu, baru kita lakukan proses pemberian dimensi. Proses pemberian dimensi seperti ini. Ini ada keterangan 106. Oke, bagian sini
30, bagian ini 30, tinggal kita sini hubungkan dengan horizontal. Oke, sini kalau belum, oh sudah, untuk memastikan horizontal ya. Oke, kemudian bisa diklik oke. Nah, sudah jadi lubang dengan menggunakan fitur Hole Wizard. Kemudian saya akan membuat, di sini ada fitur key-nya ya. Key-nya pada bagian ini ya, bagian porosnya. Saya pinjam face ini ya. Kemudian saya convert entities bagian ini, bagian lingkaran ini. Lalu saya buat garis sumbu seperti ini untuk referensinya. Saya hubungkan garis ini dengan ini. Oke, saya input. Di sini ada parameternya 5. Input parameternya 5 mm. Kemudian tingginya 3 mm. Tingginya 3 mm. Oke, dari sini ke sini 3 mm. Lalu bisa saya mirror robotnya, pilih referensi ini. Kemudian entities to mirrornya saya pilih garis ini. Oke, ini bisa saya kembalikan ke garis utuh ya, agar bisa dilakukan proses trim. Nah, jadi terbentuk suatu sketch utuh seperti ini ya, agar bisa dilakukan proses pemotongan menggunakan extrude cut. Ini saya pilih aja up to next. Kemudian oke. Nah, sudah jadi ya untuk key-nya, profil kuncinya. Kemudian di sini ada keterangan lagi, ada slot ya, lubang slot. Ini kedalamannya 5 mm. Oke, bisa kita lakukan di bagian right plane saja. Kemudian saya pilih di sini center point strike slot. Oke, saya hubungkan garisnya seperti ini ya. Di sini ada keterangan 33 mm dari center arcusnya ke bagian base. Oke, seperti ini. Saya input 33 mm. Kemudian panjang slot ini 35. Oke. Nah, di sini tinggal saya kolinearkan saja dengan garis ini agar dia fully defined. Seperti itu kurang lebih. Kemudian bisa kita lakukan proses extrude cut ya. Extrude cut. Nah, di sini saya akan mengaktifkan dua direksi seperti ini. Untuk patokan arahnya, saya pilih di sini offset from surface. Offset from surface-nya yang mana? Saya pilih bagian ini. Karena di sini ada keterangan 5 mm dengan ketebalan di sini 30 ya. Saya input saja di sini 25 mm. Oke. Di sini juga sama, offset from surface untuk direction keduanya. Parameternya input 25 mm. Kemudian bisa kita klik OK. Oke, setelah itu bisa saya ubah pandangannya menjadi shaded ya, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mengecek apakah profil yang sudah saya buat sudah benar atau belum. Model yang sudah saya buat sudah benar atau belum ya. Dari gambar 2 dimensi ini, saya ubah pandangannya jadi hidden lines visible dulu ya. Saya lihat dari front plane, klik normal to. Oke, di sini sudah terlihat cukup bagus ya. Profilnya sudah sama. Di top plane coba kita cek. Oke, sudah betul.
kemudian di bagian samping. Oke, sudah sesuai. Nah, saya kembalikan lagi ke pandangan shaded ya, seperti ini. Oke, baik rekan-rekan, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan One Day One Parts pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan One Day One Parts berikutnya. Terima kasih.